Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung aja ya. Kita mau bahas lebih dalam catatan analisis teologis yang Anda bagikan. Fokusnya di Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Kita mau coba gali nih, kenapa sih Injil itu padahal udah didengar luas loh, tapi kok nggak otomatis diterima? Khususnya konteksnya bangsa Israel waktu itu ya. Terus apa artinya ini buat iman kita, panggilan kita sekarang? Kita akan lihat soal gimana iman itu muncul, terus dampak penolakan, sama seruan buat ya bertahan gitu. Ya, betul. Jadi inti dari materi ini sebetulnya kontrasnya itu loh. Kontras yang tajam antara di satu sisi, firman Tuhan itu menyebar luas banget, tapi di sisi lain responsnya kok malah penolakan dari sebagian besar pendengar awalnya. Nah, analisis ini coba bongkar akar masalahnya. Kenapa nggak percaya? Dan gimana rencana Tuhan itu ya tetap jalan aja, bahkan lewat penolakan itu. Menarik kan? Menarik banget. Coba kita bedah langsung ya. Inti masalahnya di Roma 10 ayat 16-21 ini. Catatan Anda kan bilang Israel itu udah dengar kabar baik. Udah jelas itu. Ayat 18 malah kutip Mazmur kan. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Tapi kayak keluhan Nabi Yesaya di ayat 16. Tuhan, siapa sih yang percaya sama pemberitaan kami? Jadi jelas bukan karena nggak dengar ya. Bukan kurang informasi. Tepat sekali, nah disitulah ironinya. Analisis yang Anda bagikan ini menyoroti itu. Iman itu memang kan datangnya dari pendengaran firman Kristus, itu jelas di ayat 17. Tapi, ini dia ketidakpercayaan Israel itu, kalau kita lihat diagnosisnya di sini, bukan karena nggak tahu, bukan itu masalahnya, tapi lebih ke gimana ya, pemberontakan aktif, sikap keras kepala. Makanya di ayat 21 disebut bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Mereka tuh milih bersandar pada usaha sendiri, status kebangsaan mereka, bukan pada iman yang murni. Ini kan nabrak banget ya sama prinsip dasar keselamatan yang juga disinggung di Efesus pasal 2 ayat 89 itu. Keselamatan itu kan anugerah lewat iman, sola gratia sola fide. Hanya oleh anugerah, hanya melalui iman. Betul, bukan hasil perbuatan. Sama sekali bukan. Kan konsekuensi yang, hampir nggak terduga ya dari penolakan ini, kayak ada plot twist gitu. Tuhan seolah-olah mengalihkan fokus ke bangsa-bangsa lain, justru ke mereka yang kutipannya kan tidak mencari aku. Itu kata Yesaya di ayat 20. Malah Musa udah nubuatkan juga di ayat 19. Tuhan bakal pakai bangsa lain buat bikin Israel cemburu. Gimana tuh penjelasan teologisnya? Ya, telaah ini melihatnya sebagai penegasan kedaulatan Tuhan ya, dan anugerahnya juga. Jadi penerimaan Tuhan itu nggak dibatasi garis keturunan. Siapapun, mereka yang responsnya iman dari bangsa manapun itu, mereka mengalami transformasi yang fundamental. Jadi ciptaan baru. Itu istilahnya di 2 Korintus 5 ayat 17 kan, status mereka di hadapan Tuhan berubah total. Mereka dibenarkan oleh Kristus. Artinya ya dinyatakan benar diterima Tuhan. Bukan karena baiknya mereka. Terus setelah itu baru mulai proses pengkudusan, pertumbuhan rohani gitu, yang Roh Kudus kerjakan supaya makin mirip Kristus, terus mematikan kuasa dosa. Gambarannya ada di Roma 6 ayat 6. Jadi kuncinya iman, bukan asal-usul. Oke, jadi pemahaman soal anugerah ini, seperti di catatan Anda, ternyata implikasinya langsung ya ke cara hidup orang percaya. Ada panggilan jelas buat beritakan Injil ke semua bangsa, Markus 13 ayat 10. Tapi menariknya, materi ini juga langsung ngasih peringatan keras. Atau kejutan, bukan. Tapi memang bagian dari panggilan itu sendiri. Sesuatu yang Yesus udah sampaikan. Bahkan ada perspektif yang cukup radikal di sini. Orang percaya diajak buat bersyukur karena dianggap layak menderita bagi Kristus. Ada juga janji penyertaan ilahi. Roh Kudus bakal kasih hikmat, kata-kata yang pas gitu, waktu menghadapi tekanan. Itu Markus 13 ayat 11. Jadi fokusnya geser ke ketahanan, ketekunan. Kan dibilang, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Markus 13:13. Dan yang luar biasa, di tengah semua itu, pemberontakan, penolakan, kesabaran Tuhan tuh tetap terulur. Kayak di Roma 10 ayat 21 itu loh, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Itu kan dalam banget ya maknanya. Iya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari pembahasan materi Anda ini, ada dinamika penting nih. Kabar baik diberitakan oke, iman lahir dari pendengaran oke, tapi hati yang keras, kepala, ia bisa nolak. Tapi penolakan itu ternyata nggak menggagalkan rencana besar Tuhan. Malah kayak memperluas jangkauannya gitu ya. Dan kesabaran Tuhan tetap ada. Nah, bagi Anda yang menyimak, ini jadi peneguhan lagi ya soal sentralnya iman dan anugerah.
Sekaligus panggilan buat kita semua, boleh terus berbagi kabar baik itu. Tapi ya, dengan mata terbuka, sadar sama realita tantangan yang mungkin ada. Betul. Analisis ini ujung-ujungnya membawa kita ke pertanyaan soal kesiapan pribadi kita masing-masing. Mengingat semua yang udah kita diskusikan dari catatan Anda ini, soal anugerah, panggilan, potensi kesulitan, ada satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dalam konteks hidup Anda sekarang ini, kira-kira seperti apa sih wujud nyata dari ketekunan iman yang sejati itu? Terutama ya ketika Anda mungkin menghadapi penolakan atau kesukaran karena keyakinan yang Anda pegang.